Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Tri Permata Maharani dengan NIM H0512111083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Particle Swarm Optimization pada Klasterisasi Spasial Fuzzy K-means berbasis Principal Component Analysis dengan studi kasus data kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2024. Adapun dosen pembimbing utama saya yaitu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki, MSI. Pokok pembahasan kali ini mencakup 4 bagian utama yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Pada era informasi yang semakin maju, data dan informasi menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu hal yang penting untuk dianalisis dalam rangka pembangunan daerah adalah pengelompokan wilayah berdasarkan indikator tertentu, seperti indikator dalam data kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika individu atau sekelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pengelompokan pada indikator dalam data kemiskinan dapat membantu pihak pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik tiap wilayah. Analisis klaster atau analisis pengelompokan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam beberapa grup atau klaster berdasarkan kemiripan di antara data-data tersebut. Dalam analisis klaster, sering muncul persoalan multikolinearitas akibat adanya korelasi kuat antar variabel, terutama ketika jumlah variabel cukup besar. Kondisi ini dapat mengurangi ketepatan hasil pengelompokan karena informasi yang diperoleh menjadi tumpang tindih. Untuk mengatasinya, digunakan Principal Component Analysis atau PCA. PCA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mentransformasikan sekumpulan variabel asal yang saling berkorelasi menjadi himpunan variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dan bersifat saling bebas atau tidak berkorelasi. Terdapat berbagai algoritma yang digunakan dalam teknik clustering, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Beberapa algoritma clustering yang sering digunakan antara lain K-means, fuzzy K-means, hierarchical clustering, dan lain sebagainya. Berbeda dengan algoritma seperti K-means yang mengharuskan setiap data hanya menjadi bagian dari satu cluster atau hard clustering, fuzzy K-means atau FCM adalah metode soft clustering yang memungkinkan setiap data memiliki nilai derajat keanggotaan terhadap lebih dari satu cluster. Nilai keanggotaan ini dihitung berdasarkan jarak antara data dengan pusat cluster dengan pendekatan yang mempertimbangkan distribusi data yang lebih fleksibel, sehingga FCM sangat efektif untuk menangani data yang memiliki ketidakpastian atau data yang berada di antara dua cluster yang berbeda. Pada proses FCM, semua data atau objek dianggap setara tanpa memanfaatkan atau mempertimbangkan informasi spasial pada objek yang merupakan atribut penting dalam analisis cluster. Oleh karena itu, beberapa peneliti melakukan pengembangan pada FCM, yaitu memanfaatkan fungsi spasial dalam melakukan perhitungan derajat keanggotaan FCM. Penambahan informasi spasial dalam FCM ini disebut dengan Spatial Fuzzy K-means. Spatial Fuzzy K-means adalah pengembangan dari algoritma Fuzzy K-means dengan memanfaatkan informasi spasial dalam atribut. SFCM melakukan perhitungan derajat keanggotaan FCM dengan menambahkan fungsi spasial dan probabilitas ketetanggaan sebagai dasar. SFCM sensitif terhadap pusat klaster awal, hanya menerapkan pencarian optimasi lokal dengan pemilihan pusat klaster yang dilakukan secara random pada saat inisialisasi awal. Hal ini menjadikan kelemahan pada metode ini. Pencarian optimasi lokal menyebabkan hasil pusat klaster sering terjebak dalam solusi optimum lokal. Kelemahan ini dapat diatasi dengan salah satu algoritma optimasi yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. PSO memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi secara global melalui interaksi antar partikel sehingga dapat menemukan solusi yang lebih baik atau optimal.
Dengan mengintegrasikan PSO ke dalam SFCM, proses klasterisasi tidak hanya bergantung pada inisialisasi awal, tetapi diarahkan secara sistematis untuk mencapai solusi yang memaksimalkan kualitas klaster. Setiap elemen dalam algoritma PSO yang disebut partikel akan bergerak dengan kecepatan tertentu dan terus memperbarui posisinya secara bertahap hingga akhirnya mencapai posisi terbaik atau optimal. Dengan cara ini, PSO dapat mengoptimalkan kinerja algoritma SFCM sehingga hasil clustering dapat lebih akurat. SFCM PSO berbasis PCA merupakan pendekatan klasterisasi yang mengintegrasikan reduksi dimensi dengan optimasi berbasis swarm untuk meningkatkan kualitas pengelompokan data spasial. Pada tahap awal, PCA digunakan untuk mentransformasi variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi sejumlah komponen utama yang saling bebas, sehingga mampu mengurangi redundansi informasi dan memperjelas struktur data. Selanjutnya, hasil transformasi PCA menjadi input bagi SFCM yang mempertimbangkan kedekatan spasial antar wilayah dalam pembentukan matriks keanggotaan fuzzy. Untuk menghindari solusi lokal dan memperoleh parameter atau pusat klaster yang lebih optimal, PSO diterapkan sebagai mekanisme pencarian global. Kombinasi ini menghasilkan proses klasterisasi yang lebih optimal. Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan dituangkan dalam karya yang berjudul Penerapan Particle Swarm Optimization untuk Klasterisasi Spatial Fuzzy Chains berbasis Principal Component Analysis, studi kasus data kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2024. Penelitian terlebih dahulu yang pertama menulis pada tahun 2022 menerapkan algoritma FCM dan SFCM untuk memperoleh klaster-klaster provinsi di Indonesia berdasarkan data hasil pertanian. Dalam penelitian ini diperoleh indeks validitas SFCM menggunakan MPJ adalah 0,4546. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan FCM yaitu 0,3801 dengan terdapat satu daerah yang berbeda lokasi hasil pengklasterannya dari metode SFCM. Yang kedua, Bahri 2024 menerapkan algoritma FCM yang dikombinasikan PCA untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Adapun hasil penentuan klaster terbaik diperoleh berdasarkan nilai DBI terendah, di mana pada pengelompokan dua klaster pada 4 komponen utama dengan nilai sebesar 0,088, di mana lebih rendah dari pengelompokan sebanyak 3 klasternya dengan nilai 1,226. Yang ketiga, ada si Ringo dan Jamaluddin pada tahun 2019 menerapkan algoritma FCM yang dioptimasi PSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSO dapat memperbaiki kinerja FCM. Model FCM PSO lebih baik jika dibandingkan dengan model FCM saja. Hal tersebut terbukti melalui perbaikan performa pengklasteran setelah menerapkan PSO. Batasan masalah dalam penelitian ini terbatas beberapa hal. Yang pertama, data yang digunakan adalah data mengenai kemiskinan dari 38 provinsi di Indonesia tahun 2024 yang bersumber dari BPS. Yang kedua, jumlah klaster yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 klaster dengan nilai pangkat sama dengan 2, jumlah iterasi maksimum sama dengan 100, batas toleransi kesalahan sama dengan 10 pangkat min 5, dan parameter kontrol non-spasial dan spasial sama dengan 1, serta untuk PSO jumlah partikel yang digunakan adalah 20 dengan omega min sama dengan 0,4, omega max sama dengan 0,9, dan C1 dan C2 sama dengan 2. Yang ketiga, untuk mengukur kualitas hasil pengelompokan digunakan dua indeks validitas, yaitu partition coefficient dan modified partition coefficient. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui hasil optimasi klasterisasi SFCM berbasis PCA menggunakan PSO berdasarkan nilai indeks validitas. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pengelompokan provinsi di Indonesia menggunakan metode SFCM dan SFCM PSO berbasis PCA dalam mengidentifikasi kasus kemiskinan tahun 2024. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai teknik pengelompokan. Dengan menerapkan optimasi PSO pada SFCM, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi pengelompokan yang lebih akurat dan efisien dalam menangani data kemiskinan. Selain itu, penggunaan PCA sebagai tahap reduksi dimensi diharapkan mampu mengatasi multikolinearitas antar variabel kemiskinan serta meningkatkan kualitas input bagi proses clustering. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintah.
yaitu pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah yang tergolong miskin, akan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih tepat sasaran dari pemerintah. Teori dalam penelitian ini yang pertama adalah analisis klaster, standarisasi data, asumsi analisis klaster, prinsipal komponen analisis, jarak Euklidean, fuzzy K-means, spatial fuzzy K-means, particle swarm optimization, spatial fuzzy K-means, particle swarm optimization, indeks kualitas, dan yang terakhir kemiskinan. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS. Data yang digunakan yaitu data mengenai kemiskinan setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data tersebut terdiri dari 9 variabel. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kemudian metode analisis, yang pertama input data, kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga standarisasi data, keempat uji asumsi, kelima melakukan PCA, kemudian menetapkan nilai awal untuk sejumlah parameter yang dibutuhkan, di mana parameter yang dimaksud seperti berikut. Kemudian yang ketujuh melakukan analisis klaster dengan metode SFCM dengan langkah-langkah seperti berikut. Kemudian yang kedelapan melakukan analisis klaster dengan metode SFCM-PSO dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang kesembilan membandingkan hasil klasterisasi SFCM dengan SFCM-PSO. Yang kesepuluh interpretasi hasil. Yang kesebelas selesai. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu demikian presentasi seminar statistika 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.